Perintah Kaisar Naga. Bab 901 sampai dengan 910. Audiobook, novel silat. Episode 91. Nathan tersipu, tersandung, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dev tersenyum sedikit, tidak apa-apa, saya memasang gelas master lembah dewa obat juga dipaksa. Yang benar-benar bertanggung jawab adalah penatua Su dan penatua yang lainnya. Ya, Nathan mengangguk lagi dan lagi, terlihat sangat malu. Jangan kaget. Ketika makan pil latihan tubuh, latihan kalian akan dipercepat, kata Dev. Begitu Winston melambaikan tangannya, kapten dari berbagai tim segera datang, mengambil pil latihan dan membagikannya. Terima kasih, Instruktur Chen. Anggota Paviliun Pelindung Hukum yang mendapatkan pil latihan tubuh sangat gembira dan berterima kasih kepada Dev dengan keras. Karena saya berjanji untuk menjadi instruktur Anda, inilah yang harus saya lakukan. Dev tertawa. Tuan Chen, Anda pergi istirahat sekarang. Saya punya janji dengan Direktur Kuo dari Aliansi Seni Bela Diri di malam hari, dan kita akan duduk bersama pada waktu itu. Selama Aliansi Seni Bela Diri Kyoto maju, saya percaya bahwa orang akan takut berurusan dengan Tuan Chen. Winston mendekati telinga Dev dan berkata dengan lembut. Terima kasih Pavilion Master Winston. Dev berkata dengan penuh terima kasih. Tuan Chen telah melihat dunia luar. Anda sekarang adalah anggota Pavilion Penjaga Hukum kami. Urusan Anda adalah milik saya. Hanya saja saya berbicara dengan lembut. Tolong jangan acuhkan pemimpin Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Winston berkata dengan sangat malu. Saya sangat bersyukur bahwa Pavilion Master Zhao dapat melakukan ini. Dev memang berterima kasih kepada Winston dari lubuk hatinya yang terdalam. Di tempat di Kyoto ini, hanya Winston dan keluarga bayi yang bisa dipercaya oleh Dev. Di malam hari, seorang anggota Pavilion Penjaga Hukum datang untuk mengantar Dev pergi ke aula. Ketika Dev tiba di aula, dia melihat seorang lelaki tua mengenakan setelan pelatihan hitam duduk di aula. Winston penuh dengan senyuman saat dia menuangkan teh untuk lelaki tua itu sendiri. Melihat Dev datang, Winston buru-buru melambaikan tangannya dan mengikuti Dev untuk memperkenalkan, Tuan Chen, ini adalah Direktur Walton Kuo dari Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Dev melirik Walton Kuo, dekat dengan kekuatan puncak Wusong. Kekuatan seperti itu takut bahkan naga lima mungkin bukan lawan. Dengan kekuatan yang begitu tinggi, dia tidak menyembunyikan nafasnya sama sekali. Sepertinya Walton Kuo melakukannya dengan sengaja. Direktur Kuo, halo. Dev mengulurkan tangannya dan berkata dengan sopan. Hanya saja Walton Kuo melirik Dev dengan dingin, dan tidak berjabat tangan dengan Dev, tetapi berkata ringan. Apakah kamu Dev? Ya. Dev tersenyum canggung dan menarik tangannya yang terulur. Winston melirik Dev untuk meminta maaf, tetapi Dev tidak menyalahkan Winston. Tampaknya Winston membutuhkan banyak upaya untuk mengundang Direktur Guo ini. Tampaknya Pavilion Pelindung Hukum Kyoto ini tidak berarti apa-apa di mata Aliansi Bela Diri, dan Winston, ketua dari Pavilion Pelindung Hukum, juga tidak berharga. Di Pulau Naga, apakah kamu yang menelan kristal naga? Walton Kuo terus bertanya. Dev tertegun sejenak, dan tidak langsung menjawab, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Walton Kuo. Direktur Kuo, Tuan Chen dia. Walton Kuo melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Winston, menatap Dev dengan dingin. Dev menggertakkan giginya, ya, aku menelan kristal naga. Melihat pengakuan Dev, Walton Kuo tiba-tiba tertawa, kamu tidak perlu terlalu gugup, aku tidak tertarik pada kristal naga yang kamu makan, dan aku tidak akan membunuhmu untuk kristal naga adalah harta karun untukmu, tetapi untuk kami Aliansi Seni Bela Diri, ada hal-hal yang lebih berharga daripada kristal naga. Melihat Walton Kuo mengatakan ini, hati Dev sedikit lega. Jika Walton Kuo menginginkan kristal naganya sendiri dan menyerang dirinya sendiri, Dev tidak akan memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan seseorang mendekati kekuatan puncak Wusong. Dev akan tidak bisa melawan sama sekali. Tidak ada kemampuan untuk melawan. Dev saat ini perlu menerobos periode puasa sesegera mungkin, memasuki tahap pembentukan ramuan, dan membentuk ramuan batin dalam dantiannya. Pada saat itu, kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif.
Pada saat itu, Dev juga setara dengan melangkah ke ranah Wuzong. Dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dia mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung dengan puncak Wuzong. Dengan kekuatan Dev saat ini, menghadapi puncak Wuzong, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Yaitu, harta macam apa yang belum pernah dilihat Direktur Kuo sebelumnya, bagaimana dia bisa melihat kristal naga belaka. Winston buru-buru menyingkirnya. Tuan Pavilion Zhao, Anda tidak perlu memuji saya tidak tertarik pada kristal naga, tetapi Anda tahu apa yang saya suka, dan saya harap Anda berjanji kepada saya, Anda bisa melakukannya. Walton Kuo berkata dengan dingin, dan tidak merasa puas karena pujian Winston. Mendengar kata-kata Walton Kuo, Winston berhenti sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Apa yang saya janjikan kepada Direktur Kuo pasti akan dilakukan, tetapi Tuan Chen, jangan khawatir, atas nama Asosiasi Seni Bela Diri, saya akan mengirim pemberitahuan ke berbagai klan. Sebelum kompetisi internasional, tidak ada yang bisa menyentuh Dev. Bagaimanapun, dia mewakili negara Daxia," kata Gue. "Terima kasih banyak, Direktur Kuo." Ketika Winston mendengar ini, dia langsung menjadi bahagia. Selama sekte dan keluarga besar tidak menyusahkan Dev sebelum pertandingan, ketika permainan selesai, dia dapat secara diam-diam mengirim Dev keluar dari ibu kota, dan Dev dapat bersembunyi di mana saja. Setelah Walton Kuo melirik Dev lagi, dia bangkit dan pergi. Ketika dia pergi, Walton Kuo tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan cahaya putih masuk ke tubuh Dev seketika. Wajah Dev terkejut, dan dia buru-buru ingin memaksa cahaya putih padam, tetapi kekuatan spiritual seluruh tubuh berjalan selama seminggu, dan dia tidak dapat menemukan cahaya putih. Direktur Kuo. Winston juga bingung, dia tidak mengerti bahwa Walton Kuo benar, bagaimana dia bisa tiba-tiba menyerang Dev. "Kamu tidak perlu panik, aku baru saja mencapnya, dia tidak boleh keluar ibu kota sampai urusanku selesai." Walton Kuo segera pergi setelah berbicara. Dev sedikit mengernyit, dan memeriksa tubuhnya lagi, tetapi tidak dapat menemukan cap sama sekali. Tidak rugi menjadi master di puncak Wuzong, dia benar-benar luar biasa. Dev menyaksikan tanpa daya saat lawan mencap dirinya sendiri, tetapi dia tidak memiliki cara untuk menghentikannya, dan dia bahkan tidak dapat menemukan jejak cap tersebut. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan dalam kekuatan terlalu besar. Setelah mengirim Walton Kuo pergi, Winston berjalan kembali dan berkata, "Tuan Chen, Anda dapat yakin sekarang, Aliansi Seni Bela Diri telah berbicara, sekte dan keluarga bangsawan itu tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda untuk saat ini." "Tuan Zhao, syarat apa yang kamu setujui untuk orang itu?" Dev tahu bahwa alasan mengapa Walton Kuo membantunya sepenuhnya karena Winston menyetujui permintaan pihak lain. "Tidak apa-apa, Tuan Chen hanya perlu tenang dan bersiap untuk kompetisi, saya akan mengurus hal-hal lain." Winston tidak mengatakan apa-apa. Dev melihat bahwa Winston tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dev tidak tahu apa-apa tentang jaringan rumit di Kyoto, jadi tidak ada gunanya untuk itu. Lebih baik tongkrongin channel Raja Kepiting. Keesokan harinya, Aliansi Seni Bela Diri menyebarkan pesan di forum Seni Bela Diri. Dev telah bergabung dengan Pavilion Pelindung Hukum dan akan berpartisipasi dalam kompetisi internasional dalam beberapa hari. Tidak ada keluarga yang diizinkan untuk mengganggu Dev. Pesan ini langsung meledak. Terakhir kali Dev melawan Samuel Qin dan membunuh Samuel Qin, pernah ada gelombang di forum, tetapi hanya sebagian dari apa yang dia ketahui. Banyak master seni bela diri tidak akan memperhatikan sama sekali. Ini adalah pertempuran kekuatan tingkat rendah, dan mereka tidak tertarik. Tapi kali ini berbeda. Ini adalah pesan dari Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Tidak peduli wilayah mana dari kerajaan Xia besar, keluarga sekte akan memperhatikan pesan ini. Siapa Dev ini? Dia bisa membuat Aliansi Seni Bela Diri Kyoto untuk berbicara mewakilinya. Apakah orang ini yang melahap kristal naga? Kekuatan apa yang ada di balik anak ini? Apakah dia anak dari keluarga bangsawan? Luar biasa, jika saya bisa membiarkan Aliansi Seni Bela Diri Kyoto berbicara untuk saya dalam hidup saya layak untuk mati. Banyak orang di forum mendiskusikannya, dan nama Dev langsung menjadi nama yang viral di dunia seni bela diri. Tapi ini bukan hasil yang diinginkan Dev.
Dia hanya ingin berkultivasi dengan ketenangan pikiran dan ketenangan fisik. Ketika kekuatannya naik, dia akan membunuh keluarga naga, menyelamatkan ibunya, dan orang yang kehilangan ibunya, itu adalah ayah biologis Dev. Dev sekarang ingin tahu siapa ayahnya. Seni kondensasi mesum seperti itu dapat mengontrol cincin seluruh istana naga langit. Ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Kekuatan seperti paviliun gunung tanpa bayangan hanyalah aula milik istana naga langit. Dapat dilihat betapa hebatnya istana naga langit. Ketika saatnya tiba untuk mengetahui semua 13 aula istana naga langit, Dev tidak percaya betapa kuatnya istana naga langit pada waktu itu, dan sebagai pemilik aula istana naga langit, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkan keluarga naga. Dev saat ini tidak tahu bahwa di masa depan, dia akan melawan seluruh dunia dan bahkan seluruh bidang bintang sebagai penguasa istana naga langit, dan kekuatan istana naga langit telah lama melampaui imajinasinya. Aula keluarga Xuanyuan. Sial, bagaimana anak ini naik ke aliansi seni bela diri? Yandel Xuanyuan membaca pesan dari aliansi seni bela diri di forum, dan melemparkan telepon di tangannya ke tanah dengan marah. Saudaraku, ini pasti telah diucapkan dari atas. Aliansi seni bela diri memberi wajah, dan bocah Dev ini juga bermain atas nama pavilion penjaga hukum. Saya pikir dia mungkin hanya ingin menggunakan identitas resminya untuk melindungi dirinya sendiri. Rei Xuanyuan berkata di samping. Sebagai instruktur pavilion protektorat, aku tidak bisa menjangkaunya. Ketika dia menyelesaikan permainan, aku akan melihat siapa yang akan melindunginya. Mata Yandel berkelebat dengan niat membunuh. Salah satu lengan putranya dipotong oleh Dev, Rei Xuanyuan dipukuli dan dipermalukan oleh Dev lagi, dan Yandel tidak melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan apapun, yang membuat Yandel marah untuk waktu yang lama. Keluarga naga. Naga Jaiden melihat pesan yang dikirim oleh aliansi seni bela diri, matanya sedikit menyipit, dan ekspresi wajahnya tidak bisa dilihat sebagai kesedihan atau kegembiraan. Anak ini tampaknya memiliki beberapa cara. Dia tahu untuk menggunakan kekuatan kelompok resmi, dan kemudian membiarkan aliansi seni bela diri membantunya berbicara. Jaiden berkata dengan ringan. Patriark, pesan dari aliansi seni bela diri ini tidak ditujukan untuk keluarga naga kita. Itu hanya dikirim ke keluarga sekte lain. Lagi pula, banyak keluarga sekte mengincar kristal naga di tubuh Dev, terutama keluarga Xuanyuan. Itu karena Kei Xuanyuan, satu tangannya dipotong oleh anak ini, dan dia juga merampok posisi instruktur pavilion penegakan hukum dari Rei Xuanyuan. Sekarang Yandel Xuanyuan mungkin akan menjadi gila. Naga Hiden berkata ke samping. Melihat temperamen anak ini, memang ada beberapa darah keluarga naga saya. Jika Dev ini benar-benar keponakan saya akan sedikit enggan untuk membunuhnya. Jaiden tersenyum dingin. Patriark, memelihara harimau adalah masalah. Jika Dev ini benar-benar putra wanita muda tertua, saya khawatir dia akan menjadi. Apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu? Jaiden sedikit mengernyit, dan aura dingin yang tak tertandingi di tubuhnya langsung menyelimuti Hayden. Hayden sangat ketakutan sehingga dia berkeringat deras, dan buru-buru berlutut ke tanah. Patriark, aku tahu aku salah. Ingat, kamu hanya cabang samping dari keluarga naga. Jangan benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan muda tertua dari keluarga naga. Perhatikan identitasmu sendiri. Mata Jaiden tajam. Posisi Jaiden sebagai kepala keluarga tidak mudah didapat. Dia bersusah payah untuk mendapatkan posisi kepala keluarga karena dia tidak mengenali 6 kerabatnya dan meracuni ayahnya sendiri. Dia menganggap posisi ini lebih penting dari apapun. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan cabang samping keluarga naga ikut campur dalam urusan keluarga naga. Mereka hanya tahu bagaimana patuh dan melakukan perintahnya. Aku ingat. Hayden mengangguk lagi dan lagi. Kamu juga kirim pesan atas nama keluarga nagaku, tidak ada yang bisa membunuh Dev itu, jika tidak, jangan salahkan keluarga nagaku karena memalingkan wajahnya. Jika Dev benar-benar keponakannya, Jaiden masih berniat mengancam adiknya dengan nyawa Dev. Jika Dev mati, ia akan kehilangan nilainya. Dimengerti, Naga Hayden mundur. Segera, di forum seni bela diri, pesan lain muncul.
Itu dirilis oleh keluarga naga, memperingatkan semua keluarga bangsawan untuk tidak membunuh Dev. Aliansi Seni Bela Diri dan keluarga naga semuanya berbicara untuk Dev secara bersama, yang mengejutkan semua orang di dunia seni bela diri. Tak satu pun dari mereka yang mengerti mengapa keluarga naga tiba-tiba melompat keluar untuk menyelamatkan nyawa Dev. Mungkinkah Dev ada hubungannya dengan keluarga naga? Dev mengikuti keluarga naga untuk mengetahui tentang masalah ini. Bagaimanapun, hal semacam ini adalah skandal keluarga. Bagaimana keluarga naga bisa mempublikasikannya dan memberitahu semua orang? Tuan Chen, lihatlah. Winston mengambil pesan dari keluarga naga di forum seni bela diri dan buru-buru menemukan Dev. Keluarga naga ini bahkan berbicara untuk melindungi Tuan Chen. Apakah Tuan Chen memiliki asal-usul dengan keluarga naga? Winston sangat aneh. Dia belum pernah mendengar tentang hubungan Dev dengan keluarga naga. Jika Dev benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga naga, maka mereka tidak perlu menggunakan identitas resmi mereka sebagai perlindungan di Kyoto. Dev melihat pesan yang dikirim oleh keluarga naga. Meskipun dia tidak tahu mengapa keluarga naga mengirim pesan ini, dapat dipastikan bahwa keluarga naga mencurigai identitasnya. Pada saat itu, baik Naga 5 dan Ryu Tua telah memperingatkannya untuk tidak menonjolkan diri sebanyak mungkin, sehingga semakin cepat keluarga naga menemukannya, semakin baik. Lagi pula, Dev harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Tapi saat ini, keluarga naga pasti mencurigai identitasnya. Alasan mengapa pesan seperti itu dikirim adalah karena hanya Dev ingin ditangkap oleh keluarga naga hidup-hidup untuk berguna bagi keluarga naga. Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga naga. Mungkin mereka melihat pesan yang dikirim oleh Aliansi Seni Bela Diri, jadi mari kita ikuti. Dev berkata dengan santai. Melihat ini, Winston bahkan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dengan kekuatan keluarga naga, bagaimana itu bisa digunakan untuk mendapatkan popularitas? Ada beberapa keluarga bawahan di bawah keluarga naga, hampir sepertiganya dari seluruh dunia seni bela diri Kyoto. Selain itu, keluarga naga juga sangat penting dalam aliansi seni bela diri, dan memiliki hak yang kuat untuk berbicara, jadi tidak perlu popularitas aliansi seni bela diri. Dengan pesan yang dikirim oleh aliansi seni bela diri dan keluarga naga di forum seni bela diri, Dev akan aman sebelum kompetisi. Tidak ada keluarga sekte yang berani menyerang Dev saat ini, kecuali jika mereka tidak ingin hidup lagi. Dev juga seperti jimat. Dia berkeliaran di Kyoto sepanjang hari. Lagi pula, masih ada beberapa hari sebelum pertandingan, dan Dev hanya berkeliaran di Kyoto. Awalnya, dia ingin melihat Larry Zhao dan melihat bagaimana Larry Zhao pulih, tetapi pada akhirnya dia tidak pergi, karena Dev tahu bahwa dia adalah seorang selebriti di dunia seni bela diri saat ini. Jika dia berlari ke pavilion gunung tanpa bayangan, mungkin juga akan membawa bencana ke pavilion gunung tanpa bayangan. Karena tidak terlalu mengenal Kyoto, Dev menjadikan Zachary, penduduk asli Kyoto, sebagai pemandunya. Laura juga mengikuti Dev, makan makanan lezat Kyoto dan mengunjungi pemandangan indah Kyoto, belum lagi betapa bahagianya dia. Zachary, Kyoto selalu menjadi ibu kota kekaisaran. Banyak makam kekaisaran di sini, ajak kami jalan-jalan. Dev ingin Zachary membawanya ke makam kaisar. Makam kaisar selalu dipenuhi dengan harta karun. Mungkin tempat semacam itu penuh dengan energi spiritual. Jika Anda beruntung, Anda bahkan dapat mengambil harta karun. Tuan Chen ingin pergi, maka saya akan membawa Anda ke sana. Zachary mengendarai mobil. Sebenarnya, tidak ada yang bisa dilihat di makam kekaisaran itu. Banyak dari mereka telah digali. Apa yang saya lihat sekarang semuanya diperbaharui, yaitu palsu, tidak berharga. Ketika Dev mendengar ini, minatnya yang awalnya tinggi juga turun banyak dalam sekejap, tetapi karena dia sudah menuju ke sana, jadi, lihat saja. Segera, Dev dan yang lainnya tiba di tempat itu. Ada puluhan ribu meter persegi di sini, dan ada lebih dari selusin mausoleum besar dan kecil. Karena ini bukan waktu turis, tidak banyak orang di sini. Di sekitar makam ini terdapat beberapa bukit rendah dengan pepohonan hijau yang rimbun dan lingkungan yang baik. Di depan perbukitan terdapat sungai kecil yang lebarnya hanya beberapa meter, yang diperkirakan digali secara manual. Ada gunung dan perairan. Setelah kaisar ini meninggal, mereka semua sangat menikmati.
Dev menghela nafas tanpa sadar. Tuan Chen, tunggu sebentar, saya akan pergi membeli tiket. Zachary ingin membeli tiket, tetapi dihentikan oleh Dev. Tidak perlu pergi, tidak ada yang bisa dilihat, mari kita berjalan-jalan di luar. Begitu Dev turun dari mobil, dia sudah menyadari bahwa aura di sini sangat lemah, dan tidak ada nafas harta yang dibayangkan Dev. Tampaknya tempat ini benar-benar telah dilubangi, dan sekarang hanya ada bingkai untuk perbaikan nanti. Ketiganya berjalan menuju bukit di sepanjang sungai yang digali secara artifisial. Meskipun aura di sini tidak berubah, udaranya jauh lebih segar, dan tempat ini jarang penduduknya, jadi masih tempat yang bagus untuk bersantai di sini. Setelah melewati jembatan kecil, tepat ketika dia hendak berjalan ke atas bukit, Dev tiba-tiba berhenti, dan kemudian alisnya sedikit berkerut, dan dia langsung memancarkan kesadaran ilahi, radius ratusan meter semua muncul di benak Dev saat ini. Momen. Sungguh nafas yang kuat. Dev merasakan aura yang kuat, dan hanya berdasarkan aura yang dia rasakan, pihak lain pasti telah mencapai Wuzong. Tapi di tempat ini, bagaimana Wuzong bisa muncul? Dan dia juga mengeluarkan napasnya sendiri, jelas dengan tanda peringatan, memperingatkan prajurit lain untuk tidak mendekat. Tuan Chen, sepertinya ada seseorang di sini, dan dia telah melukis tempat ini sebagai wilayahnya sendiri. Zachary juga merasakan aura tirani ini, tetapi dia tidak bisa merasakan kekuatan ranah pihak lain. Ini adalah tempat umum, bukan milik seseorang, kita maju saja. Dev berkata dengan ringan. Dev ingin pergi dan melihat apa yang dilakukan Wuzong ini. Jika dia tahu Wuzong yang bermartabat, dia tidak akan datang ke tempat ini untuk berlatih, dan dia tidak akan dengan mudah mengekspos napasnya. Sekarang pihak lain melakukan ini, harus ada menjadi sesuatu yang salah. Dev dan yang lainnya terus bergerak maju. Semakin jauh mereka pergi, semakin kuat aura tiraninya, tetapi disertai dengan aura itu, Dev justru merasakan aura lain darinya. Setelah merasakannya dengan seksama, Dev tertegun sejenak, bagaimana bisa ada Yin di sini? Apakah itu seorang kultivator jahat? Jika ini adalah kultivator jahat, maka itu mungkin. Bagaimanapun, kultivator jahat tidak dapat melihatnya dan perlu berlatih di tempat dengan sedikit orang. Ini adalah tempat yang tepat. Mendengar kultivator jahat, ekspresi Zachary dan Laura sedikit berubah, tapi wajah Dev menjadi semakin bersemangat. Jika itu benar-benar seorang kultivator jahat, maka Dev dipersilakan. Dia hanya dapat menggunakan kultivasi kultivator jahat ini untuk membantu dirinya sendiri berkultivasi, menyerap kultivasi para kultivator jahat ini, dan tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri yang akan menuduh dan mengelola, bagaimanapun juga para kultivator jahat ini, tidak ada orang baik dalam kultivasi. Semua mengandalkan menyerap kekuatan orang lain, atau menyerap yin untuk berkultivasi. Saat Dev dan yang lainnya semakin dekat, aura yang kuat menjadi semakin kuat. Akhirnya, Dev dan yang lainnya datang ke bukit, dan melihat seorang lelaki tua duduk bersila di tanah sekitar 10 meter jauhnya, dan di sekitar lelaki tua itu, 7 bola kristal dengan sinar cahaya yang bersinar terus-menerus berputar di sekitar lelaki tua itu. Formasi 7 bintang. Melihat ini, Dev berkata dengan sedikit terkejut. Siapa? Suara Dev langsung menyadarkan lelaki tua itu, 7 bola kristal yang berkedip-kedip langsung menyerang Dev dan mereka, dan sesosok bergegas mendekat pada saat yang bersamaan. Ketika 7 bola kristal tiba di depan Dev dan yang lainnya, mereka segera mengepung Dev dan yang lainnya. Pada saat ini, lelaki tua itu juga muncul di depan Dev. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Siapa kamu? Mengapa kamu memata-matai latihanku? Wajah lelaki tua itu dingin dan penuh keagungan. Kami di sini hanya untuk jalan-jalan, kami tidak bermaksud mengganggu kultivasi Anda. Dev menemukan bahwa lelaki tua di depannya berada di ranah Wuzong, tetapi dia bukan seorang kultivator, karena dia tidak merasakan jejak yin dari lelaki tua itu, tetapi pada saat ini, yin ki terus-menerus muncul dari tanah. Kentut, aku bisa melihat sekilas bahwa kamu adalah pejuang, dan kekuatanmu telah mencapai puncak Master Agung, bagaimana kamu bisa secara tidak sengaja masuk? Aku telah melepaskan napas ratusan meter aura di sekitar sini, tidak mungkin kamu tidak bisa merasa dan acuh tak acuh.
Pria tua itu memelototi Dev dan mempercayai apa yang dikatakan Dev sama sekali. Karena kamu tidak percaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kurasa kamu tidak berlatih. Formasi 7 bintang ini sepertinya digunakan untuk menemukan gua dan menjelajahi makam. Kamu membuat formasi 7 bintang di sini. Mungkinkah tujuanmu makam kuno? Dev pura-pura bingung. Merasakan yin qi yang muncul dari tanah, Dev sudah lama menduga bahwa mungkin ada makam di bawah bukit ini, jika tidak akan ada begitu banyak yin qi. Mendengar kata-kata Dev, mata lelaki tua itu bersinar terang, dan aura pembunuh yang tak terlihat menyelimuti Dev dan yang lainnya. Tampaknya, setelah Dev mengatakannya, orang ini ingin membunuh Dev dan yang lainnya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, di mana makam kuno di sini? Aku hanya berlatih, aku menyarankan kamu untuk keluar dari sini, jika tidak jangan salahkan aku karena kasar. Pria tua itu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Ini bukan rumahmu, kamu menyuruh kami pergi, apakah kamu berhak? Dev berkata dengan acuh tak acuh. Wah, tahukah kamu siapa saya? Saya Bowerhu dari keluarga Hu. Anda akan katakan, di ibu kota ini, berapa banyak orang yang berani memprovokasi keluarga Hu saya? Pria tua itu mengancam Dev dengan ekspresi muram. Keluarga Hu? Dev tampak kosong, tidak tahu apa itu keluarga Hu. Setelah mendengar tentang keluarga Hu, ekspresi Zachary sedikit berubah. Tuan Chen, keluarga Hu ini adalah keluarga dengan reputasi yang sama dengan keluarga Suanyuan, Gerbang Perak, dan Pavilion Gunung Tanpa Bayangan, tetapi keluarga Hu selalu mencari nafkah dengan mencari gua dan merampok makam, dan banyak makam tersembunyi yang ditemukan keluarga Hu. Banyak keluarga akan bekerja sama dengan keluarga Hu untuk menjelajahi makam dan menemukan harta bersama. Ketika Dev mendengarnya, dia semakin yakin bahwa Bowerhu di depannya pasti telah menemukan makam kuno di sini, dan itu jelas bukan latihan. Kamu mencari makammu, aku akan berjalan-jalan, kita tidak ada hubungannya satu sama lain, teruslah bekerja. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Zachary dan Laura, dan ketiganya terus berjalan ke depan. Melihat ini, Bowerhu tertegun sejenak, dan kemudian kemarahannya meningkat, wah, kamu tidak memberi muka kepada keluarga Hu saya, sepertinya Anda bosan hidup. Setelah dia selesai berbicara, Bower menampar Dev dengan telapak tangannya, dan aura Raja Kepiting yang mengerikan menyapu seperti embusan angin. Di mata Bower, Dev dan yang lainnya sudah mati. Sebagai Wuzong, tidak sulit baginya untuk berurusan dengan beberapa master hebat. Telapak tangan Bower menyerang langsung ke kepala Dev, jelas untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Kecil. Sudut mulut Dev terangkat sedikit, lalu dia berbalik dan menyerang balik dengan telapak tangan. Bang! Setelah suara tumpul, Bower merasakan serangan kekuatan yang kuat, dan seluruh tubuhnya terbang dalam sekejap, dan seluruh lengannya terguncang dengan rasa sakit yang samar. Ini. Mundur. Bower menatap Dev dengan kaget. Dia tidak mengerti, bagaimana mungkin Dev yang merupakan puncak dari seorang master yang hebat, bagaimana dia bisa memaksa Wuzongnya kembali? Siapa kamu? Bower bertanya dengan ekspresi serius. Saya tidak dapat mengubah nama saya tidak dapat mengubah nama keluarga saya, Dev Chen adalah nama lengkap saya. Dev tersenyum kecil. Dev, apakah kamu Dev itu? Mata Bower terbuka lebar, wajahnya penuh kejutan. Dev yang sekarang, dia dapat dianggap sebagai selebritas di dunia seni bela diri. Hampir tidak ada yang tidak mengenalnya. Aliansi Seni Bela Diri dan Keluarga Naga, semuanya berbicara untuk Dev, yang merupakan hal langka di dunia seni bela diri. Kamu juga mengenalku? Dev bertanya ketika dia melihat ekspresi Bower. Sepertinya kamu memiliki beberapa keterampilan nyata untuk membiarkan aliansi seni bela diri dan Keluarga Naga melindungimu. Hari ini adalah kesalahpahaman. Jika kamu memiliki kesempatan, silakan datang ke keluarga Hu kami sebagai tamu. Setelah Bower selesai berbicara, dia membuat gerakan acak dan mengembalikan ke-8 bola kristal ke tangannya, lalu berbalik dan pergi. Setelah Bower pergi, Zachary memandang Dev dan berkata, Tuan Chen, apakah ini benar-benar makam kuno? Saya juga tidak tahu, hanya saja di dalam tanah ada yin qi, dan seharusnya ada makam di bawah, tetapi yin qi tidak kuat, jadi saya tidak yakin, saya akan memeriksanya terlebih dahulu.
Setelah Dev selesai berbicara, matanya sedikit terpejam, dan dia berjalan dengan mata tertutup sesuai dengan posisi 5 elemen dan pandangan. Setelah Dev lewat, ada jejak dalam yang tertinggal di tanah, dan jejak ini segera membentuk pola pandangan. Dev berdiri di tengah petaba gua, cahaya keemasan muncul di telapak tangannya, dan kemudian cahaya keemasan di tangannya terus bermunculan dan jatuh di sekitar petaba gua. Berdengung. Setelah raungan, seluruh bukit tampak bergetar, tetapi segera kembali tenang. Setelah itu, cahaya keemasan di sekitar bagan pandangan menghilang, dan bagan pandangan di tanah menjadi lebih ringan, dan akhirnya tidak bisa dilihat. Tuan Chen, bagaimana? Zachary bergegas untuk bertanya. Dev berkeringat dingin di dahinya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Ini memang makam kuno, dan itu juga makam kekaisaran. Tetapi ada formasi yang menyegel di mausoleum kekaisaran ini. Saya tidak dapat menemukan cara memecahkannya. Entah apa yang ada di dalamnya, tapi pasti di dalamnya ada harta karun." Makam kekaisaran? Zachary tampak bingung, bukankah semua makam kaisar itu digali di dekat sini? Mengapa masih ada mausoleum kaisar di sini? Apakah tidak ada yang menemukannya selama bertahun-tahun? Bukankah saya katakan, makam kekaisaran ini dilindungi oleh formasi, dan tidak mungkin untuk ditemukan dari luar. Jika bukan karena formasinya sudah tua dan efektivitasnya telah melemah, itu mulai memancarkan jejak yin. Jika masih kuat, saya yakin tidak ada yang bisa menemukannya. Sudah pasti Bower itu juga merasakan yin qi yang berasal dari sini, jadi dia menggunakan formasi 7 bintang untuk menjelajahi makam di sini. Dev menjelaskan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menggali tempat ini? Zachary bertanya dengan penuh semangat. Anda harus tahu bahwa ada harta karun di mana-mana di makam kaisar, dan mungkin akan ada hal-hal untuk membantu dalam kultivasi. Tidak bisa menggali, Dev menggelengkan kepalanya, permainan akan segera dimulai, Dev tidak punya waktu untuk menggali kuburan. Belum lagi jika penggalian dilakukan dengan alat-alat berat. Keluarga sekte lain pasti akan tahu, dan orang-orang itu akan bertanya tanpa daya, apakah yang Anda gali? Tuan Chen, jika kita tidak menggali, saya khawatir keluarga Hu akan mendapatkannya. Ketika saatnya tiba, keluarga Hu akan memimpin, dan tidak akan ada apa-apa untuk kita. Zachary berkata dengan cemas. Jangan khawatir, Bower seharusnya tidak diyakinkan bahwa ini adalah makam kuno. Saya sementara menyegelnya dengan formasi sehingga mereka tidak dapat menemukannya. Kita akan membuat rencana nanti. Setelah Dev selesai berbicara, telapak tangannya tiba-tiba berbalik, dan api biru muda muncul di telapak tangan Dev. Kemudian Dev menjentikan jarinya, dan api biru muda melesat ke sekeliling, jatuh ke tanah, dan langsung mengebor ke dalam tanah. Melihat cara ajaib Dev, Zachary iri sekaligus kagum, dia tidak tahu kapan dia bisa mengikuti Dev dengan begitu kuat. Jangan bicara dengan siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Dev memberitahu Zachary dan Laura. Jangan khawatir, Tuan Chen. Zachary mengangguk. Jika seseorang tahu tentang makam kekaisaran seperti itu, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menggalinya. Menghadapi kepentingan besar, banyak orang tidak akan mati. Tidak lama setelah Dev membawa Zachary dan yang lainnya pergi, Bower diam-diam kembali lagi. Butuh beberapa jam untuk menggunakan susunan 7 bintang untuk menjelajahi seluruh bukit, tetapi tidak ada penemuan sama sekali. Apakah aku salah? Bower tampak bingung dan akhirnya pergi. Dalam beberapa hari, kompetisi internasional resmi dimulai. Para ahli dari 5 negara berkumpul di Daxia. 5 negara ini adalah negara Siong, negara Aro, negara Kepulauan, negara India, dan negara Tai. Kompetisi internasional ini langsung menarik perhatian banyak keluarga bangsawan di dunia seni bela diri, karena kali ini ada pendekar pedang Ichiro Watanabe yang membela negara kepulauan. Dunia seni bela diri Daxia terlalu akrab dengan pendekar pedang Ichiro Watanabe ini. Dalam kompetisi internasional 6 tahun lalu, Ichiro Watanabe menggunakan ilmu pedangnya yang luar biasa untuk mengalahkan 5 master Daxia berturut-turut. 3 diantaranya mati karena luka serius. Pertandingan itu menjadi aib bagi Daxia. Ichiro Watanabe secara terbuka mempermalukan dunia seni bela diri Daxia di panggung seni bela diri.
Ini membuat marah dunia seni bela diri Daxia. Banyak orang mulai merencanakan untuk membunuh Ichiro Watanabe dalam perjalanan kembali ke Daxia. Namun, dunia seni bela diri Daxia juga mengingat orang ini. Di dunia seni bela diri, ada banyak pahlawan dan pahlawan sejati, tetapi orang-orang ini tidak akan memilih untuk bergabung dengan pemerintah resmi, sehingga mereka juga tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Ini membuat Ichiro Watanabe benar-benar berpikir bahwa tidak ada master di dunia seni bela diri Daxia, dan dia mengenali orang dan menggertaknya. Setelah itu, Ichiro Watanabe tidak pernah datang ke Daxia lagi, dan dia tidak pernah mengikuti kompetisi. Saya mendengar bahwa dia mengasingkan diri. Dan kali ini Ichiro Watanabe datang ke Daxia lagi, yang langsung menarik minat banyak keluarga bangsawan di dunia seni bela diri, siap untuk menonton pertandingan ini. Selain itu, ada banyak orang yang ingin melihat betapa sucinya Dev ini, sehingga aliansi seni bela diri dan keluarga naga dapat melindunginya secara bersamaan. Aula Protektorat Kyoto. Pada saat ini, semua orang di pavilion pelindung hukum berkumpul di sini, dan wajah Winston sangat serius. Kali ini, Ichiro ada di sini lagi, dan saya mendengar bahwa setelah dia mengasingkan diri, kekuatan orang ini telah meningkat banyak, dan sekarang tidak ada yang tahu level apa yang telah dicapai Ichiro ini. Saya khawatir Tuan Chen, dia. Winston khawatir Dev bukan tandingan Ichiro Watanabe. Jika Dev benar-benar bukan lawan Watanabe Ichiro, maka Dev dalam bahaya. Watanabe Ichiro ini sering membuat lawannya mati saat bertarung. Namun, ada aturan di bidang seni bela diri, dan Anda harus menandatangani pertandingan hidup dan mati, jadi bahkan jika Anda membunuh lawan, Anda tidak akan dihukum, bagaimanapun, pedang tidak memiliki mata. Hanya saja banyak pihak yang berpartisipasi akan berhenti di situ, karena tidak ada ketidakadilan dan tidak ada kebencian. Tapi Watanabe Ichiro ini tidak seperti ini, orang-orang yang lawannya terbunuh atau terluka, dan mereka semua terluka pasti terluka parah. Master Zhao, apa yang harus kita lakukan? Kali ini ada Tuan Chen di kompetisi tim. Jika Tuan Chen benar-benar kalah dari Ichiro itu, dalam kompetisi tim, kami takut. Nathan tidak mengatakan apa-apa, tetapi semua orang tahu apa yang akan dia katakan. Jika Dev benar-benar kalah dari Ichiro, ketika kompetisi tim selesai, Protektorat Kyoto tidak akan bisa diandalkan, dan korbannya pasti akan serius. Ichiro ini sangat kejam terhadap orang-orang Daxia, itulah sebabnya setelah pertandingan 6 tahun lalu, kemarahan dunia seni bela diri Daxia bangkit, dan banyak orang siap untuk membunuh Ichiro ini. Winston dalam dilema. Sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia menggunakan nyawa semua anggota pavilion penjaga hukum untuk bertaruh bahwa Dev bisa menang, Winston tidak punya keberanian. Tetapi sekarang jika dia mengaku kalah dan tidak berpartisipasi dalam kompetisi, maka dia dan seluruh pavilion pelindung hukum Kyoto akan menjadi bahan tertawaan, dan mungkin tidak akan ada departemen seperti itu di masa depan. Guru Zhao, aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Kecuali aku mati, aku tidak akan membiarkan Ichiro pergi hidup-hidup. Pada saat ini, Dev masuk dari luar. Tuan Chen, Winston buru-buru menyapanya, Ichiro ini sudah berada di alam wuzong 6 tahun yang lalu. Pada saat itu, 5 wuzong kami bertarung dengannya, tetapi tidak ada dari 5 wuzong kami yang bisa mengalahkannya. Apalagi kali ini Ichiro baru saja keluar dari pengasingan diri, kekuatannya pasti meningkat banyak. Tuan Pavilion Zhao, jika kamu percaya padaku, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Dev selesai berbicara, memandang semua orang di pavilion pelindung hukum dan berkata, apakah kalian percaya padaku, seorang Dev? Jika kamu percaya, maka ikutkan saya ke kompetisi, dan Anda tidak akan malu. Ya. Semua orang di pavilion pelindung berdiri dan berkata dengan mata tegas, kami percaya Instruktur Chen, kami bersedia mengikuti Instruktur Chen untuk mempermalukan Ichiro itu. Anggota pavilion pelindung hukum memiliki semangat juang yang tinggi satu persatu. Melihat anggota tim yang bersemangat tinggi, Dev dan Winston saling memandang dan tersenyum. Kompetisi tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang semangat dan kemauan. Peningkatan mendadak dalam kompetisi tim kali ini diprakarsai oleh negara kepulauan. Mereka percaya bahwa kekuatan keseluruhan pavilion penjaga Daxia rendah, jadi mereka ingin mengambil kesempatan untuk membuat pavilion penjaga runtuh.
Sekarang jelas tidak mungkin untuk sementara meningkatkan kekuatan anggota tim, dan kami hanya dapat menemukan cara untuk meningkatkan semangat juang anggota tim. Dev berangkat menuju tempat kompetisi dengan semua orang di pavilion protektorat. Pada saat ini, stadion di pinggiran kota Kyoto sudah penuh dengan orang, dan puluhan ribu orang datang untuk menonton pertandingan internasional ini. Banyak orang datang karena Ichiro Watanabe dan Dev, dan banyak orang datang dengan sikap belajar. Lagi pula, kompetisi pertukaran internasional seperti itu jarang terjadi. Setelah Dev membawa orang ke sana, dia menemukan bahwa tim dari negara lain telah tiba, dan mereka duduk di bangku di bawah ring secara bergantian. Sebagai master pavilion dari pavilion pelindung hukum, Winston menemukan tempat duduknya dan duduk, sementara Dev berdiri di belakang Winston. Di sebelah kiri Winston, ada seorang gadis berambut pirang dengan mata biru, mengenakan rok yang indah, dan di belakang gadis itu ada seorang pria tegap dengan punggung dan pinggang yang kuat, dengan tinggi 2 meter, dengan otot yang menonjol. Dev tahu bahwa ini adalah tim negara Siong, tetapi dia tidak tahu bagaimana membiarkan seorang gadis kecil memimpin tim. Tepat ketika Dev memandang gadis itu juga menoleh dan menatap Dev. "Halo, nama saya Anna." Gadis itu menyapa Dev dengan dialek Daxia yang fasih. Dev memandang Winston, bertanya-tanya apakah pantas untuk berbicara dengan pihak lain dalam kesempatan seperti itu. "Tuan Chen, ini Putri Anna, Putri Ducros, kali ini dia menggantikan ayahnya yang absen." Winston mengikuti Dev untuk menjelaskan. "Halo, nama saya Dev Chen." Dev tersenyum dan menyapa Anna. Kekuatan Master Agung juga berani berpartisipasi dalam kompetisi. Saya tidak tahu apakah saya harus mengagumi keberanian Anda atau mengingatkan Anda. Anna memandang Dev dan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menoleh dan berkata kepada pria kuat di belakangnya, "Andrew, jika kamu bertemu Dev ini di arena, biarkan dia melakukan beberapa trik, dan aku tidak ingin dia cedera parah. Anda harus tahu bahwa Siong dan Daxia adalah tetangga yang ramah, seperti saudara. Jangan khawatir Putri Anna, jika saya bertemu monyet kurus dari Daxia ini, saya tidak akan melakukan apa-apa," kata Andrew dengan nada menghina. "Jaga kata-katamu." Putri Anna meraung pada Andrew. Andrew berhenti berbicara, tetapi masih ada penghinaan di matanya, karena dia memandang rendah Dev, yang kepalanya lebih pendek darinya. Dev juga tidak peduli, apakah dia memiliki kekuatan atau tidak. Dia akan mengetahuinya setelah ujian di atas ring, dan tidak ada gunanya beradu bacot. Pada saat ini, Dev merasakan kesadaran ilahi yang tiba-tiba menyelimutinya, dan Dev langsung mengikuti kesadaran itu. Tidak jauh dari sana, seorang pria berkimono dengan pedang panjang di lengannya sedang menatapnya. "Tuan Chen, itu adalah Ichiro Watanabe, yang dikenal sebagai pedang suci dari pulau." Winston mengikuti Dev untuk memperkenalkan. Setelah itu, Ichiro Watanabe menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki Dev, dan kemudian dia langsung mengambil kembali indera spiritualnya. Dia tidak melihat sisi ini dengan mata acuh tak acuh. Mungkin dia merasa bahwa kekuatan Dev hanyalah master yang hebat, dan dia kehilangan minat dalam sekejap. "Andrew, jika kamu menghadapi Watanabe Ichiro ini, apakah kamu yakin akan menang?" Anna bertanya pada Andrew. "Putri Anna, Ichiro Watanabe mengandalkan tubuh dan ilmu pedangnya. Tubuhku hampir kebal sekarang. Saat Ichiro Watanabe bertemu denganku, dia pasti akan kalah," kata Andrew dengan sangat bangga. "Itu bagus." Putri Anna mengangguk. Segera, seorang pembawa acara yang mengenakan setelan pelatihan dan memegang mikrofon melangkah ke atas ring. "Semuanya, hari ini adalah kompetisi internasional 3 tahunan. Tujuan dari kompetisi kami adalah untuk memungkinkan negara-negara bertukar pengalaman seni bela diri. Yang terbaik adalah tidak menyakiti siapapun. Selain itu, tahun ini, menurut saran delegasi negara kepulauan, ini waktu akan ada lebih banyak kompetisi. Permainan tim. Aturan kompetisi tim sangat sederhana, yaitu, kami akan menempatkan setiap tim yang berpartisipasi di sebuah pulau. Kami akan menempatkan mutiara malam di pulau itu, dan tim yang memimpin dalam mendapatkan mutiara malam dan kembali dengan selamat akan jadilah pemenangnya. Tim lain dapat merebut mutiara malam. Tidak ada aturan mengikat lainnya.
Tidak peduli bagaimana Anda mendapatkan mutiara malam, selama Anda bisa mendapatkan mutiara malam kembali, Anda akan menang. Tetapi pertama kita tetap memperhatikan persahabatan dan persaingan yang kedua. Yang terbaik adalah tidak perlu ada korban dan pembunuhan yang disengaja. Ini harus dihindari. Begitu suara tuan rumah jatuh, semua orang yang hadir terkejut dan kaget. Kompetisi tim tiba-tiba ditambahkan, dan ada aturan kompetisi seperti itu. Meskipun dikatakan bahwa pembunuhan yang disengaja tidak diperbolehkan, proses kompetisi tim seperti itu jelas dirancang untuk memungkinkan setiap tim untuk saling membunuh. Dan ini diusulkan oleh negara kepulauan. Jelas, orang-orang dari negara kepulauan telah menghitungnya, dan kali ini mereka memiliki Ichiro Watanabe yang memimpin tim, sepertinya mereka ingin membunuh tim lain. Mari kita undang perwakilan dari berbagai negara untuk naik ke panggung untuk menarik undian, dan kemudian memutuskan permainan sesuai dengan undian. Setelah pembawa acara selesai berbicara, perwakilan dari berbagai negara naik ke atas panggung. Dev mengikuti Andrew ke atas panggung, dan perbedaan bentuk tubuh di antara keduanya langsung menimbulkan banyak tawa dari penonton di sekitarnya. Jadi ini Dev. Dia terlihat biasa saja? Bagaimana orang biasa seperti itu bisa meminta aliansi seni bela diri dan keluarga naga untuk melindunginya? Orang ini tampaknya hanya master yang hebat, beraninya dia ikut bertanding? Banyak orang membicarakan Dev, semuanya tertarik pada Dev. Bersambung ke episode 92. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.